Kembali sangat bersyukur bisa beribadah kembali di sore hari ini. Dan di sore hari ini adalah lanjutan dari 5 sola atau 5 slogan reformasi gereja. Saya percaya tidak salah 2 minggu yang lalu, bagi kita yang mengikuti Sunset Gospel Hour, maka kita sudah mempelajari tentang sola scriptura atau hanya kitab suci, sola fide, hanya iman, dan juga solus Christus, hanya Kristus. Dan semua ini berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan keselamatan dan juga berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan sore hari ini 2 sola lainnya, yaitu sola gratia dan soli deo gloria. Nah, sola gratia itu hanya anugerah, dan soli deo gloria adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa itu sola gratia? Dan kenapa sola gratia hanya anugerah itu penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Baik kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin kalau ada di antara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Apa makna dari pengajaran reformasi ini? Mengapa itu begitu penting untuk kita ketahui dan kita percaya di dalam hati dan tertunjuk di dalam bagaimana kita berhubungan, bersikap di hadapan Tuhan. Dan dimulai dengan sola gratia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pernah nggak kita bertanya, apa yang menjadi alasan, atau kita mau mungkin bertanya penyebab seseorang bisa diselamatkan? Kalau kita sudah mempelajari tentang sola fide, yaitu hanya iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus membuat seseorang selamat, mendapatkan keselamatan. Dosanya diampuni dan dia layak masuk ke surga, diberikan kehidupan yang kekal. Namun pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa punya iman? Apa kriteria dari seseorang bisa punya iman sehingga dia bisa diselamatkan? Karena ada orang yang berpikir bahwa orang yang mempunyai iman bisa jadi adalah orang yang pada dasarnya memang baik. Jadi di dalam dirinya sudah ada satu kebaikan, yang kemudian kebaikan ini bisa membuat dia punya iman sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia diselamatkan. Apakah seseorang yang baik akan otomatis bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Dan juga bagaimana dengan orang yang di dalam hidupnya dia seolah mempunyai iman, dalam artian dia melakukan begitu banyak hal, dia melakukan begitu banyak kebaikan yang dia katakan itu dia lakukan untuk Tuhan. Meskipun apa yang dia lakukan mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, dengan Alkitab. Nah, apakah orang yang seperti ini bisa selamat hanya karena dia melakukan hal-hal yang baik, bahkan melakukan ritual-ritual yang disebut bahkan sebagai sebuah kepercayaan? Maka sola gratia akan memberikan kita jawaban dari kitab suci. Apakah ada sesuatu dari diri kita yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kita atau memutuskan bahwa kita ini punya iman sehingga kita diselamatkan.
Jawabannya adalah, kalau kita mau jawab dia secara singkat, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang bisa menjadi alasan di mana Tuhan menyelamatkan kita. Karena pada dasarnya, kalau tadi kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Nah, Rasul Paulus ini berbicara kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus, ketika Rasul Paulus menulis ini, mereka dalam keadaan hidup secara jasmani. Tapi Rasul Paulus bilang bahwa dahulu kamu sudah mati. Nah, kenapa Rasul Paulus bilang bahwa dahulu kamu sudah mati? Itu bukan mati secara fisik, bukan mati secara jasmani, tapi ini berbicara tentang kematian rohani. Pada dasarnya manusia yang lahir dari perempuan adalah manusia yang sudah mati rohani. Kalau dibilang mati, artinya tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau hanya sekedar tergeletak, sakit, itu masih bisa. Masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi kalau dibilang mati, tak ada. Kalau kita hanya bisa melihat orang mati secara jasmani, begitulah mati rohani. Tidak bisa berbuat apapun juga. Kamu dahulu sudah mati. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang lahir dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pelanggaran-pelanggaran dosa ini adalah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang bukan hanya kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang juga kita warisi dari orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Setiap orang yang lahir di dalam dosa. Kita mati. Pada dasarnya manusia itu mati. Dan di dalam kematian rohani itu dikatakan di ayat kedua, kamu hidup di dalamnya. Sangat menarik. Mati tapi hidup. Mati rohani dan hidup secara jasmani di dalam kematian rohani. Kamu hidup di dalamnya. Artinya setiap orang yang lahir dalam dunia ini, dia hidup secara jasmani, tapi dia hidup di dalam kematian rohani. Kalau kita bilang manusia hidup secara jasmani, maka kita berbicara tentang orang yang mempunyai keinginan, orang yang mempunyai pikiran, orang yang bisa bertindak atau melakukan sesuatu. Dan kalau di sini dikatakan bahwa dia hidup di dalam kematian rohaninya, artinya bagaimanapun dia coba memikirkannya, bagaimanapun dia coba menginginkannya, bagaimanapun dia coba untuk melakukannya, dia tidak akan pernah bisa secara rohani. Karena walaupun dia hidup secara jasmani, rohaninya mati. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Orang yang mati secara rohani, mereka itu tidak bisa mengikuti jalannya Tuhan. Mereka hanya bisa melakukan jalan dunia. Dan jalan dunia ini berbicara tentang jalannya daripada si iblis. Cinta akan dunia. Segala sesuatu yang duniawi. Walaupun kelihatannya baik, kedengarannya baik, ini pun duniawi, bukan rohani. Kan dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kita ini seperti kain kotor. Kalau kain kotor digunakan untuk melakukan kebaikan,
contohnya membersihkan sesuatu, maka itu tidak akan membersihkan. Bisa menambah kotor, bisa tidak menjadi bersih. Lebih lagi karena kain kotor di sana adalah kain yang najis. Kalau kain yang najis, meskipun mungkin kelihatan dari luar bersih, tapi tidak di hadapan Tuhan, karena najis di hadapan Tuhan. Dia hanya bisa mengikuti jalan dunia. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini berbicara tentang hati yang dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh iblis, penguasa dunia ini. Itulah kenapa kita melihat bahwa orang-orang durhaka, orang-orang dalam dunia ini tidak punya kasih. Kalaupun mereka punya kasih, kalau mereka bilang ini kasih, kasih itu ada motivasinya, ada kepentingannya. Karena semuanya mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Nah, ini adalah salah satu juga dalam teologi reform atau ajaran reformasi. Kita mengenal 5 pokok Calvinisme. Yang pertama itu total depravity atau kerusakan total. Manusia pada dasarnya secara rohani rusak. Dan bukan hanya rusak saja, tapi rusak total. Tak ada sesuatu yang baik dalam diri manusia yang bisa dibawa di hadapan Tuhan. Nah, ini berbicara mungkin lebih kepada orang-orang durhaka, kan? Orang-orang yang jelas-jelas kita lihat bahwa mereka ini jahat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang katanya melakukan hal-hal yang rohani, tapi tidak kepada Tuhan Yesus? Dia mungkin rajin berdoa. Dia mungkin melakukan kebaikan. Tapi bukan di dalam Tuhan Yesus. Apakah orang-orang ini dengan mereka bisa berbuat baik, dengan mereka bisa melakukan sesuatu yang kelihatan rohani, apakah orang-orang ini selamat? Nah, sangat menarik di sini ketika di ayat 3 Rasul Paulus berbicara tentang dirinya. Dia katakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Siapa kami semua di sini? Nah, ketika Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat Efesus itu mayoritas mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Sementara di sini ketika dia bilang kami semua, dia berbicara tentang dirinya bersama dengan semua orang yang tergolong orang-orang Yahudi. Yang dalam konsep pemikiran mereka adalah orang-orang yang punya agama. Orang-orang yang punya kepercayaan. Tapi dia katakan saya ini bersama dengan semua orang-orang Yahudi lainnya, kami pun seperti orang-orang durhaka ini. Walaupun kami beribadah, walaupun kami bahkan melayani Tuhan, kami juga terhitung di antara orang-orang durhaka. Kami juga mati secara rohani. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Bahkan ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami bukan melakukannya dengan tunduk kepada apa yang Tuhan mau, tapi kepada apa yang kami inginkan. Pemikiran kami, keinginan kami yang begitu besar, di sini digambarkan sebagai hawa nafsu daging, kehendak daging, dan bahkan pikiran kami yang jahat. Bahkan Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia bahkan rela untuk berjuang. Dan dia bilang dia berjuang demi Tuhan. Namun dia katakan bahwa ini semua sama seperti orang-orang durhaka.
Makanya di ayat firman Tuhan lain dia katakan bahwa dia sudah membuang itu semua ke belakang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk diperhitungkan. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Orang yang mungkin kelihatan rohani, bahkan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, maka dia pun sama seperti orang-orang durhaka lainnya, tidak diselamatkan. Jadi tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang bisa menjadi alasan untuk kita diselamatkan. Tuhan bukan karena melihat kita ini orang yang baik lalu dia selamatkan kita. Tuhan bukan karena dia melihat bahwa kita ini mungkin sangat pandai, seorang pemikir yang luar biasa, maka dia selamatkan kita. Tidak sama sekali. Tapi ia selamatkan kita hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Hanya oleh anugerah, sola gratia. Kalau tidak ada dalam diri kita, untuk kita bawa kepada Tuhan, untuk kita diselamatkan, maka jawabannya adalah hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Dikatakan di ayat keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Allah begitu mengasihi kita. Makanya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena dia melihat ada sesuatu ini orang pantas untuk diselamatkan. Tidak. Hanya oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Hanya oleh karena kasih-Nya yang besar, dia limpahkan kepada kita. Dan itulah yang memberikan kita kehidupan. Kalau tadi di awal dia katakan, kamu dahulu sudah mati secara rohani. Sekarang di ayat kelima dia katakan, dengan kasih-Nya Allah yang besar, ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Rohani kita yang tadinya mati menjadi hidup. Maka kalau kita berbicara tentang sola fide, yaitu kita punya iman makanya kita diselamatkan. Nah, iman ini bukan dari kita. Iman ini pun datangnya dari Tuhan. Dia menghidupkan rohani kita sehingga rohani kita punya iman. Sehingga kita bisa punya iman. Kalau Tuhan tidak menghidupkan kita, maka kita tidak akan pernah punya iman. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati secara rohani oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi yang membuat kita punya iman adalah Tuhan. Anugerahnya, kasih karunia-Nya sama, kata anugerah sama kasih karunia itu sama. Jadi karena kasih karunia-Nya, dia yang memberikan kita kehidupan rohani sehingga kita punya iman. Jadi kalau kita berbicara tentang, oh aku percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita tanya, kenapa orang itu tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Apa yang ada di dalam diriku yang bisa membuat aku percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa dia tidak bisa? Mungkin aku bisa membantu dia untuk memiliki juga apa yang aku miliki. Gak ada. Tak ada. Gak ada yang kita miliki untuk kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Begitupun dengan dia. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang datang. Kalau bukan karena Tuhan yang mengintervensi di dalam diri kita.
membangkitkan kita dari kematian rohani, kita tidak akan pernah bisa percaya, bahkan punya iman kepada Tuhan Yesus. Kan dikatakan di 6, dan bahkan ini berlanjut bukan hanya saat kita percaya, tapi ini berlanjut sampai nantinya kita ke sorga. Ayat 6 dan 7 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Paulus ketika menulis surat ini, dan orang-orang yang menerima surat ini kan masih di dunia. Tapi Paulus bilang apa? Dia bilang bahwa di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Seolah-olah sudah. Tapi ini adalah kata-kata yang menunjukkan kepastian. Karena ini adalah anugerah Tuhan. Maka mengenai hidup kekal di sorga adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita masuk sorga karena ada sesuatu yang bisa kita lakukan, maka kehidupan kekal itu tidak bisa pasti. Karena kita ini manusia. Siapa yang tahu hari ini kita percaya, besok kita tidak percaya. Tapi karena ini semata-mata hanya kasih karunia Tuhan, Tuhan yang berikan, maka ini adalah sesuatu yang pasti. Ia telah membangkitkan kita dan bahkan telah memberikan kita tempat di sorga. Sola gratia itu bukan hanya sekedar pemahaman kita bahwa Tuhan oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Tapi ini akan memimpin kita kepada satu iman pengharapan yang teguh. Karena kasih karunia Tuhan aku diselamatkan, itu berarti tempatku di sorga itu pasti. Kapanpun, dimanapun aku mati, saat itu juga aku di sorga. Betapa besarnya pengharapan ini. Betapa besarnya sukacita ini. Ketika kita tahu kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Karena dengan itu tempat kita di sorga itu pasti. Tak mungkin ada kegagalan. Karena Allah adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah gagal. Apa yang Dia katakan, apa yang dijanjikan, apa yang Dia berikan, tidak akan pernah bisa ada yang menghalangi. Makanya dikatakan, walaupun ini belum terjadi sekarang, tapi tenang, Dia itu dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saat ini kita menerima kasih karunia Tuhan, tapi secara rohani kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Dia bilang kita akan melihat kasih karunia yang berlimpah-limpah lagi. Dalam hal apa? Karena nanti kita akan melihat wujud nyata dari yang disebut sebagai kerajaan sorga, keselamatan, kehidupan kekal, suatu hari nanti pada masa yang akan datang. Baik ketika kita mati secara jasmani dalam dunia ini, sebelum Tuhan Yesus datang, atau bahkan ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita pun akan melihatnya. Kehidupan kekal di sorga yang nyata di hadapan mata kita. Dan ini semua pasti akan kita dapatkan. Sebab dikatakan di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Kalau itu hasil usaha kita, kalau kita dalam hidup ini harus berjuang untuk masuk surga, maka kita akan gagal.
kita pasti akan gagal. Karena kita manusia. Tapi karena ini adalah pemberian Allah, ini tidak akan gagal. Tuhan berikan. Hanya di dalam ayat lain dikatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kita sebagai umat Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan Bapa yang memegang kita. Dan dikatakan siapa yang bisa melepaskan kita dari tangan Bapa? Tak ada. Bukan kita yang pegang Bapa, bukan kita yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita. Dan siapa yang bisa melepaskan tangan Tuhan? Siapa yang bisa lebih kuat dari Tuhan? Tak ada. Jadi sola gratia, kita diselamatkan oleh anugerah. Itu memberikan kita satu pemahaman akan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Dan juga memberikan kita satu kepastian akan keselamatan kita. Bahwa kita sungguh adalah anak-anak Tuhan yang pasti ke surga. Jadi kalau hari ini kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus sangat bersyukur. Lebih-lebih lagi kita harus hidup beribadah, memuliakan Dia, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya oleh anugerahnya kita bisa percaya kepada Dia. Dan hidup kita harusnya menjadi hidup yang lebih bersemangat. Hidup yang harusnya lebih penuh dengan pengharapan. Karena kita bukan hanya sekedar hidup dalam dunia berapa puluh tahun lalu setelah itu hilang begitu saja. Tidak. Kita sedang berjalan dalam dunia menuju tempat sorgawi. Sebuah tempat yang indah. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, yang kadang membuat kita begitu kecewa bahkan sedih, jangan semuanya itu menarik kita ke belakang. Bahkan bertindak seolah-olah kita tidak mempunyai pengharapan. Tapi kita harusnya lebih bisa menghadapinya. Mengingat apapun kesulitan dalam hidup ini hanya sementara. Sebentar aku ke surga. Karena ini adalah pemberian Allah. Dia yang punya rumah. Dia berikan aku supaya aku bisa masuk rumah. Siapa yang bisa menghalangi? Tak ada. Dan selain ini, ketika kita berbicara tentang sola gratia, adalah hal yang logis kemudian dilanjutkan dengan soli deo gloria. Karena soli deo gloria bisa juga dikatakan bahwa ini juga adalah hasil dari sola gratia. Ketika saya diberikan topik ini oleh Bapak Pendeta, saya bersyukur karena sola gratia disandingkan dengan soli deo gloria. Karena sangat nyambung dua hal ini. Ketika kita tahu bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 9, sekarang kamu tahu bahwa hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan, maka di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Memegahkan diri, memuliakan diri. Jangan berpikir bahwa aku lebih hebat dari orang lain. Aku bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Aku bisa mengerti Injil. Tapi orang itu nggak bisa. Karena aku lebih pintar. Karena aku lebih hebat. Tuhan bilang tidak. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan kamu memuliakan dirimu. Jangan kamu membanggakan dirimu. Pada dasarnya apa yang isi dalam kepala kita ini sama. Dan ini tidak bisa kita pakai untuk mengerti firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita untuk mengerti, kita pun tidak akan bisa mengerti. Tidak bisa. Jangan banggakan dirimu, jangan megahkan dirimu, jangan muliakan dirimu. Tapi muliakanlah Allah. Karena kita ini, dikatakan di ayat 10, karena kita ini
buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10 ini sebenarnya merangkum tentang apa yang kita alami dari saat kita lahir sampai kemudian kita selamat, sampai kemudian kita masuk surga. Semua ini satu paket rencana Allah untuk membuat kita, menciptakan kita dalam Tuhan Yesus, agar setelah Dia selamatkan kita, kita bahkan bisa melakukan pekerjaan baik. Karena kita semua ini sedang dipersiapkan Allah. Kapan? Sebelumnya. Sebelum kita lahir bahkan. Dia sudah persiapkan. Supaya kita hidup di dalam Dia. Supaya kita bisa percaya kepada Dia. Supaya kita bisa mengikut Dia. Supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Semuanya ini satu paket dari rencana Allah untuk memberikan kita kasih karunia-Nya agar kita diselamatkan. Ini bukan hasil pekerjaan, tapi ini adalah hasil pekerjaan Allah semata. Itu maksudnya. Maka muliakanlah Allah. Soli Deo Gloria. Saya mau membaca bagi kita satu ayat lainnya. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu. Baik hidup kita secara jasmani maupun hidup kita secara rohani. Semua datang dari Dia. Dan oleh Dia. Semuanya dilakukan oleh Dia. Dieksekusi oleh Dia. Dan kepada Dia. Atau bisa juga dikatakan bagi Dia. Dia berikan kita hidup, Dia selamatkan kita, bukan supaya kita suka-suka. Bukan supaya kita berpikir bagaimana supaya aku ini menjadi orang yang hebat. Bagaimana aku memuliakan diriku. Tidak. Untuk Dia, untuk Tuhan. Makanya dibuat lebih jelas oleh Rasul Paulus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada bagi yang lain. Tidak bagi kita, tidak bagi orang lain. Tapi bagi Tuhan. Bagi Dia saja. Kemuliaan bukan hanya sementara, bukan hanya sesaat, sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang akan kita lakukan dalam hidup ini, tetap berikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Itu artinya juga kita harus menjaga hidup kita. Kalau kita mau memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan, maka kita harus juga pastikan hidup kita ini sesungguhnya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita melakukan yang jahat, itu bukan kemuliaan bagi Tuhan. Itu memalukan bagi Tuhan. Kita sudah disebut sebagai anaknya. Kita disebut sebagai umatnya. Kita disebut sebagai orang Kristen. Pengikut Kristus itu disebut kita ini. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, kita melakukan dosa, itu memalukan Tuhan. Itu tidak memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita percaya bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, maka kita juga akan menjaga diri kita. Supaya kita jangan berbuat dosa. Supaya hidup kita ketika orang melihat, mereka memuliakan Tuhan. Dan itu juga berarti dalam segala apa yang mau kita lakukan, kita harus pikirkan, ini memuliakan Tuhan atau tidak. Ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan kalau ini sesuatu yang baik, aku mau tunjukkan kepada orang bahwa ini pun karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Itulah kenapa dalam beberapa kesempatan seperti dalam persekutuan, bahkan persekutuan doa,
Kita ada kesempatan untuk bersaksi. Nah, itu adalah satu kesempatan kita untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada dalam hidup kita yang bisa kita perbuat. Kita datang ke hadapan semua orang, beritahukan kepada mereka bahwa ini karena pertolongan Tuhan. Kita tunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan menolong kita untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kenapa kita harus bersaksi dalam persekutuan-persekutuan, kesempatan-kesempatan yang ada yang diberikan kepada kita. Ada satu hal yang menarik ketika saya mencari ini dan saya baru tahu ternyata orang-orang yang cukup terkenal dalam hal musik di zaman dahulu seperti Johann Sebastian Bach. Kita yang suka bermain musik klasik, kita pasti kenal ini, seperti George Frederick Handel yang menulis lagu yang terkenal itu Saya. Mereka ini punya satu hal yang selalu mereka lakukan, habit, yaitu di dalam manuskrip atau tulisan lagu yang mereka ciptakan, mereka kasih situ seolah seperti tanda tangan, signature-nya. Dan situ mereka buat SDG, Soli Deo Gloria. Di dalam musik yang begitu luar biasa yang bisa mereka ciptakan, mereka mau taruh di situ, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita kalau bisa mungkin menulis buku atau apa yang bisa kita lakukan, mungkin tidak mesti kita harus buat begitu. Tapi ini adalah teladan yang bisa kita mungkin pikirkan dalam motivasi, dalam hati dan pikiran kita. Kalau ada yang baik yang bisa kita lakukan, kita mau SDG, Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau nama kita pun tidak diingat, tidak masalah. Yang penting orang ingat ada Tuhan di balik sesuatu yang baik ini. Jadi dari diri kita sebagai orang yang diselamatkan, kita mau memuliakan Tuhan dari keselamatan yang kita dapatkan. Dan setelah kita selamat, kita masih hidup dalam dunia. Segala apa yang mau kita lakukan, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bertekad untuk memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadi ingat, kita selamat oleh kasih karunia Tuhan, dan oleh karena itu, maka hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau, Tuhan, semata-mata satu-satunya yang bertindak untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, karena pada dasarnya dalam diri kami tidak ada yang bisa kami bawa untuk kami diselamatkan. Tapi Engkau dalam kasih karunia-Mu menyelamatkan kami. Tuhan, kami yang telah menerima kasih karunia-Mu ini, biarlah hidup kami Tuhan, kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya, agar nama-Mu senantiasa termuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.